Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam namo buddhaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Imadi Tangkas Arawirawan, serta Iwayan Suta Rustama, Nika Daerah Diutami, dan juga Muhammad Arif Rahman. Yang pertama adalah etnik dan kultural. Etnik sendiri bermakna keberagaman etnik atau suku bangsa peserta didik yang ada di dalam kelas, dan itu menjadi hal yang harus diperhatikan sebagai seorang guru. Maka dari itu, diperlukan pengetahuan guru mengenai etnik pada peserta didik di dalam kelas untuk membantu guru dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah kultural. Budaya yang bermacam-macam di dalam kelas harus diperhatikan guru agar guru bisa menjalankan pembelajaran dengan keragaman budaya. Maka dari itu, pendidikan multikultural sangat penting untuk mengembangkan potensi siswa yang menghargai keragaman budaya. Selanjutnya, status sosial dan minat. Status sosial yaitu perbedaan kondisi sosial serta ekonomi peserta didik yang didapati di kelas. Itu harus disikapi guru dengan bijak serta adil untuk menciptakan pembelajaran di kelas yang efisien. Kemudian minat peserta didik pastilah berbeda-beda dari yang tinggi, sedang hingga rendah. Sebagai guru, maka perlu untuk mengetahui minat siswa melalui indikator minat seperti perasaan dan ketertarikan siswa. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Proses belajar yang mengacu pada pikiran dan cara kerja, hal ini berkaitan dengan bagaimana anak-anak berpikir, bagaimana mereka melihat dunia mereka, dan bagaimana mereka menggunakan apa yang mereka pelajari. Untuk tahap-tahap tersebut, yang pertama yaitu sensori motorik dari usia 0 sampai 2 tahun, yang kedua praoperasional dari 2 sampai 7 tahun, yang ketiga dari operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun, dan yang keempat yaitu operasional formal dari 11 sampai 15 tahun. Untuk perkembangan kognitif pada anak sekolah dasar yaitu pada tahap operasional konkret. Tahap ini mempunyai kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk atau ciri-ciri lainnya. Contohnya diberi benda yang berbeda ukuran dapat mengurutkan benda yang paling besar dan ke yang paling kecil. Ciri-ciri perkembangan kognitif yang pertama, mereka mungkin senang membaca buku, mereka dapat menafsirkan konteks paragraf dan menulis cerita, mereka mengerti humor dan permainan kata, mereka menjadi lebih berorientasi pada tujuan, dan mereka dapat mengembangkan minat khusus. Contoh dari pembelajaran kognitif bisa seperti bermain musik, aneka permainan seperti teka-teki atau puzzle, melakukan percobaan atau melakukan karya wisata. Untuk materi selanjutnya yaitu kemampuan awal. Kemampuan awal yaitu yang telah dipunyai oleh peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Kemampuan awal ini memberikan kesiapan peserta didik dalam menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik bisa dilakukan dengan yang pertama yaitu tes awal, yang kedua wawancara, dan yang ketiga tes objektif atau esai. Melalui wawancara dan tes awal akan mengetahui kemampuan awal peserta didik. Baik, untuk selanjutnya yaitu perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasikan antara susunan saraf, pusat saraf, dan otot. Nah, yang pertama itu motorik kasar. Motorik kasar yaitu kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar atas perintah dari otak dan mengatur gerakan badan terhadap macam-macam pengaruh dari luar dan dari dalam. Nah, contoh dari gerakan motorik pada anak seperti anak dapat duduk, menendang, berlari, naik, turun, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu motorik halus. Motorik halus merupakan keterampilan untuk menggerakkan otot-ototnya ukurannya lebih kecil di tubuh seperti tangan, pergelangan tangan, jari tangan, kaki, jari kaki, bibir, dan lain sebagainya. Contoh dari motorik halus yaitu melipat kertas origami dan mewarnai. Oke, selanjutnya yaitu materi tentang gaya belajar. Secara garis besar, gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap pengetahuan dan bagaimana informasi atau pengetahuan yang diperoleh dapat diatur dan diproses.
Nah, untuk macam-macam untuk jenis-jenis gaya belajar itu ada 4, visual, auditory, reading dan writing, dan juga yang terakhir kinestetik. Nah, gaya belajar visual adalah teknik yang berfokus pada penglihatan dan lebih memudahkan siswa dalam memahami suatu materi pembelajaran dengan bantuan gambar, animasi, warna, ataupun grafik. Nah, selanjutnya yaitu gaya belajar auditory. Gaya belajar auditory adalah gaya belajar yang berfokus pada pendengaran. Nah, jika siswa mengerjakan suatu hal dengan cara mendengarkan guru, itu merupakan cara belajar auditory. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, gaya belajar reading and writing. Gaya belajar reading and writing adalah gaya belajar dengan cara menulis lalu membaca ulang semua yang ditulisnya. Siswa lebih mudah memahami apabila meringkas kembali materi yang dipelajari dan membuatnya lebih sederhana. Baik, gaya belajar yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik merupakan aktivitas belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh secara langsung. Pembelajar tipe ini mempunyai keunikan dalam belajar, selalu bergerak, dan mengaktifkan panca indera dan alat sentuhnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu materi tentang motivasi belajar. Nah, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku. Nah, adapun indikator-indikator tersebut antara lain adanya hasrat dan keinginan serta dorongan untuk mencapai suatu kebutuhan yang diharapkan. Nah, adapun cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, yang pertama, kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Kemudian yang kedua, kita bisa menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kita bisa memanfaatkan media seoptimal mungkin. Dan yang terakhir, kita bisa menciptakan kompetensi dalam proses pembelajaran. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya, saya berikan kesempatan terkait dengan perkembangan emosi, sosial, dan moral. Untuk Kak Suta, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, Tangkas. Yang selanjutnya ada perkembangan emosi dan sosial. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri individu. Emosi dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Emosi juga didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat. Perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Macam-macam perasaan tersebut adalah gambaran dari emosi. Fungsi emosi terhadap perkembangan anak antara lain bentuk komunikasi. Emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Yang selanjutnya, perkembangan sosial merupakan area yang mencakup perasaan dan mengacu pada perilaku dan respon individu terhadap hubungan mereka dengan individu lain atau teman sebaya, guru, bahkan lingkungan masyarakat luas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial antara lain. Yang pertama, faktor keluarga. Yang kedua, kematangan diri. Yang ketiga, faktor dari lingkungan teman sebaya. Yang keempat, faktor dari lingkungan sekolah dan juga status sosial ekonomi. Next. Selanjutnya yang terakhir adalah perkembangan moral. Perkembangan moral atau moral development adalah perkembangan yang mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke Tangkas selaku moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kami selaku kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramo Santi, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan